aku sering diganggu oleh makhluk halus yang mempunyai sign, sosok hitam, dan sebagainya. Yang gak jauh dari tempat pemakaman umum, anak itu hilang sambil tersenyum ke arahku. Boneka jelangkung itu ada di luar kamar. Muka yang pucat dan penuh darah, mendengar suara tawa wanita, sampai setetes darah jatuh di lantai kamarku. Tetesan darah itu semakin banyak. Oke, balik lagi di channel ini, dan kali ini saya akan membacakan cerita horor yang berjudul Sonya. Cerita horor ini berisi tentang berbagai macam kisah horor yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Namun sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat dukung kami dulu dengan like, comment, share, and subscribe agar channel kami terus berkembang. Oke, yuk langsung saja kita ke videonya. Oke, cerita horor yang berjudul Sonya ini akan saya awali dengan sebuah prolog, di mana pada malam itu aku berjalan di Tokyo. Langit mendungnya membuat bintang dan bulan tidak terlihat sama sekali. Hanya penerangan dari lampu jalananlah yang menjadi jaminan agar aku bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depanku. Dari kejauhan sana terdengar beberapa kendaraan lalu lalang, dan saat ini hanya terdengar suara langkah kakiku saja. Aku sudah ada di setengah perjalanan dan tidak mungkin aku kembali lagi ke kantor hanya karena aku takut akan sesuatu hal yang berhubungan dengan mistis. Dan aku mendengar suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Aku mulai curiga dan mencoba memperlambat langkahku yang ingin ke arah apartemenku. Saat itu juga, detik itu juga, aku menyadari bahwa suara langkah kaki itu tidak senada dengan waktu ketika kakiku berpijak di lantai. Ada yang mengikutiku. Ku percepat langkah kakiku dan dengan cepat aku masuk ke sebuah minimarket yang letaknya tidak jauh dari sana. Setidaknya aku lebih aman di sini sebelum tiba sampai di apartemenku. Kubuka ponselku dan ternyata low baterai. Bateraiku habis. Aku tidak bisa menghubungi Aiko Ichida untuk memintanya menjemputku sekarang. Hal apa lagi yang bisa lebih sial daripada ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirku saat itu. Maka dari itu aku meminjam ponsel pada penjaga kasir yang ada di sebuah minimarket tersebut, agar supaya aku dijemput dengan teman untuk pulang ke apartemenku. Lalu aku pun pindah kantor yang cukup jauh, dan aku juga berpindah ke apartemen yang berada di Hiroshima. Pertama kali saya pindah ke apartemen tersebut, saya diceritakan tentang seluk-beluk apartemen yang saya tinggali sekarang ini. Bahwa katanya dulu apartemen ini terkenal cukup angker, dan di situ saya diceritakan oleh masyarakat setempat. Semenjak saya tempati apartemen tersebut, saya menemukan banyak hal yang berinteraksi dengan energi gaib. Di saat aku menempati apartemen tersebut, aku sering diganggu oleh makhluk halus pada saat malam hari. Semenjak aku sering diganggu terus olehnya, aku pun sekamar bersama dengan temanku yang mempunyai sign. Dan disitulah aku sering dimunculkan sosok hitam dan sebagainya. Itulah prolog pada cerita malam hari ini. Cukup menyeramkan. Kemudian cerita ini diawali dengan bagian apartemen baru yang berisik. Di bagian ini, hari itu aku pindah apartemen baru yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah. Namun tidak dengan malam yang ketiga. Malam itu apartemenku sepi karena rata-rata semua penghuni sudah pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga apartemen yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam aku terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak memperdulikannya. Namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi,
Suara itu semakin keras dan pintuku diketok beberapa kali. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada seorang pun. Kegelapan sepanjang lorong, hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga apartemen. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur, aku terbangun lagi karena suara ketukan pintu itu semakin keras. Dan dalam waktu yang lama, aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Aku hanya terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku. Semakin dekat dan semakin cepat. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut saat itu, tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Aku dibangunkan penjaga apartemen paginya dengan kondisiku ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Kemudian kita menuju ke bagian cerita yang kedua, yaitu berjudul Gulingku Berubah. Masih satu cerita dengan yang tadi, Sonya. Di bagian kedua ini, gulingku berubah. Jadi apartemenku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh. Biasanya hanya suara-suara, tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya. Malam itu aku langsung tidur saat sampai apartemen dari kantor. Aku sudah tidak memperdulikan sekitar. Aku langsung terlelap, namun tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil namaku dalam jarak yang cukup dekat. Aku kira temanku Aiko yang memanggilku karena butuh bantuanku. Namun aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening. Tidak ada Aiko. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak memperdulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk meraih guling di sisi lain kasur. Saat ku pegang, aku merasa telah memegang tubuh seseorang. Aku panik, ketakutan, dan tidak berani menengok. Tanganku seperti terhenti di gundukan yang lebih tinggi. Saat ku raba terasa seperti tangan yang terlipat. Aku mulai panik dan tahu itu apa. Tidak lama kemudian aku mendengar namaku dipanggil lagi. Dari arah yang sama, yaitu belakangku, namaku terus dipanggil. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku. Semakin mendekat padaku, aku semakin panik. Teriakanku tertahan saat dekat terdengar bisikan. Tolong Marcella, tolong, tolong aku. Aku pun langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan apartemenku. Aku terengah-engah dan menahan diri. Kemudian aku putuskan pada malam itu pun aku putuskan untuk menumpang tidur di kamar Aiko temanku. Bagian ketiga dari cerita horor yang berjudul Sonya. Semuanya berantakan. Awal kisah, aku selalu mengunci kamar apartemenku sebelum pergi. Namun anehnya ketika aku kembali, kamarku selalu berantakan. Ada saja yang jatuh di lantai atau tidak di tempat terakhir aku menaruhnya. Selama seminggu aku tidak peduli dengan hal itu. Sampai suatu saat di hari Minggu, aku memutuskan untuk tidak keluar dari apartemenku.
Aku ingin tahu siapa yang iseng memindahkan barang-barangku. Hari itu aku bangun siang, semuanya masih normal. Tidak ada yang aneh dalam kamarku. Namun saat jam dinding menunjukkan pukul 2 siang, aku merasa ada yang memperhatikanku di pojok kamar. Aku merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk memasak mie instan di dapur. Saat aku kembali, buku-bukuku yang ada di rak atas sudah berserakan di lantai. Aku pun bingung, sangat-sangat bingung. Kemudian saat aku makan, buku-buku yang sudah kubereskan itu langsung jatuh lagi ke lantai. Aku kaget. Kemudian barang-barang yang lain mulai berjatuhan. Aku mulai bingung, tidak ada angin, tidak ada orang lain. Aku semakin panik. Aku kebingungan dan ketakutan. Kemudian aku coba keluar kamar dan suara-suara barang berjatuh mulai terdengar dari kamarku. Kemudian aku memberanikan diri untuk membuka pintu itu lagi. Dan sekilas melihat seorang anak dengan kepala plontos dan pakaian lusuh sedang ada di atas rak bukuku. Kemudian anak itu hilang sambil tersenyum ke arahku. Ketakutan, aku pun menutup pintu dan meminta untuk pindah kamar dengan pemilik apartemenku. Bagian selanjutnya adalah akibat bermain jailangkung. Malam itu aku dan 3 temanku kebosanan. Malam itu juga adalah malam Jumat. Tiba-tiba salah satu temanku mengajak kami bermain jailangkung. Katanya iseng saja, tapi aku dengan satu teman lainnya langsung saja mengaku tidak berani. Namun 2 teman lainnya terus-menerus memaksa. Akhirnya, singkat cerita kami pun setuju dengan permainan tersebut. Tepat pukul 11 malam, persiapan kami selesai. Mulailah kami dengan ritual orang-orang yang banyak tahu. 10 menit berlalu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Kami memutuskan bahwa tidak ada apa-apa di apartemen kami. Akhirnya salah satu temanku memutuskan untuk tidur. Tinggal kami bertiga dalam kamarku. Jelangkung pukul 1 pagi. Kami mulai mendengar suara orang mencakar-cakar dinding. Jelang pukul 1 pagi, kami mulai mendengar suara orang mencakar-cakar dinding kamarku. Aku bingung, aku kira hanya kucing garong yang biasa keluyuran di sekitar depan apartemen. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu kamarku. Temanku langsung beranjak untuk membuka pintu tersebut. Tapi tidak ada orang di luar. Semua penghuni apartemen sudah masuk dalam kamar masing-masing. Kami mulai panik. Aku meminta teman-temanku untuk tetap dalam kamar. Namun pintu kamar, jendela, dan pintu lemariku mulai bersuara. Seperti ada yang memukul-mukul. Kami sangat panik dan ketakutan. Kami tidak berani untuk berada di dalam kamar, tapi juga tidak berani melihat apa yang ada di luar. Yang benar saja, kami menutup pandangan dan bersembunyi dalam selimut. Kami tidak tahu berapa lama. Kami hanya berusaha tidak ngompol karena ketakutan yang melanda hati kami. Akhirnya suara-suara itu hilang dan aku melihat jelangkung kami hilang. Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar. Boneka jelangkung itu ada di luar kamar. Kemudian kami langsung membakar boneka itu. 3 malam berikutnya aku tidak berani tidur di kamarku. Aku berpindah-pindah di kamar teman-temanku. Bagian 5 adalah tentang diperhatikan oleh makhluk gaib. Pada saat itu aku sedang bersantai dalam kamar apartemenku.
Hari itu aku tidak ada pekerjaan. Aku menikmati hari libur dengan menonton film dan internetan. Aku bingung mau berbuat apa sampai menjelang sore. Aku merasa bahwa ada yang memperhatikanku di kamar. Aku merasa ada yang tidak beres dan mengajak temanku yang dari kamar sebelah untuk bermain di kamarku. Saat temanku sudah ada di dalam, aku tetap merasa ada yang memperhatikan. Aku mulai terus-menerus menengok ke pojok atas kamarku. Aku merasa ada sesuatu di sana. Kemudian, saat temanku meninggalkanku, bulu kuduku berdiri lagi. Aku semakin tidak nyaman. Aku pun berusaha tetap tenang karena aku tidak bisa kemana-mana. Aku mencoba tidur siang saja, pikirku saat itu. Saat terlelap, aku merasa ada yang meniup-niup mukaku dari atas. Aku terbangun dan tidak ada apa-apa di depan mukaku. Tapi perasaan tidak tenang itu masih ada. Kemudian aku beranikan untuk melihat terus ke pojok kamarku itu. Tiba-tiba seperti muncul sebuah wajah. Pandanganku buram saat itu. Muka yang pucat dan penuh darah serta tersenyum ke arahku. Langsung saja aku menutup mukaku dan keluar dari kamar apartemen. Hal serupa terus aku rasakan selama 1 minggu, hingga aku putuskan untuk pindah apartemen lagi. Bagian 6, akhir minggu penuh kemisterian. Aku sedang dinas di luar kota saat itu. Agak irit, aku pun tinggal di sebuah apartemen dekat kantor cabang perusahaanku bekerja. Aku merasakan pengalaman paling mengerikan saat hari terakhir aku tinggal di apartemen sana. Malam itu aku sudah bersiap-siap untuk keluar dari apartemen. Setelah semua beres, aku masih memperhatikan sekitar karena takut ada yang ketinggalan. Kemudian aku mendengar ada ketukan dari depan kamar. Aku melihat seorang gadis mirip Sonya yang terbilang mati misterius di apartemenku. Dia memberikan sebuah roti, tapi dia tak berkata apa-apa. Aku ucapkan terima kasih. Kemudian dia langsung pergi begitu saja. Tak aku pedulikan, aku bersyukur diberi makanan, mumpung aku lapar. Namun anehnya, rasa roti itu benar-benar aneh. Saat aku buka isinya, ternyata ada seekor ulat dalam roti itu. Sontak aku melempar roti itu. Terkejut, aku bingung kenapa mereka memberi roti busuk, padahal 1 minggu ini mereka baik-baik saja denganku. Akhirnya malam pun tiba, aku merasakan ada yang memperhatikan diriku lagi. Aku merasa banyak orang, aku melihat sekeliling dalam kegelapan, tapi tiba-tiba kakiku terasa seperti ada yang mengelusnya. Aku kaget dan segera mencari sekring lampu. Aku mulai mencoba untuk menyalakan lampu, namun tak dapat kutemukan sekringnya. Aku mulai dengar suara garukan di dinding dan geramak. Aku panik. Aku berusaha menggedor-gedor dinding kamarku dan berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Aku semakin sesak. Terasa geraman dan suara-suara itu semakin keras. Aku kemudian muntah dan mendengar suara tawa wanita ramai. Aku terus muntah sampai-sampai aku pingsan. Saat aku membuka mata, aku ada di depan kamar apartemenku dan kamar itu terkunci. Aku ceritakan semuanya pada resepsionis apartemenku. Dan benar saja,
Semalam mereka tidak meminta anak mereka untuk memberikan roti kepadaku. Kami akhirnya mendobrak pintu itu, dan benar saja, kamarku berantakan, barangku penuh tanah, lantaiku ada darah seperti cairan yang menjijikkan. Aku langsung membereskan barangku dan pamit dari apartemen itu. Bagian ending dari cerita horor show-nya. Cerita terakhir ini tentang temanku yang memang mempunyai kemampuan lebih. Dia mempunyai sixth sense, namun dia tidak pernah coba menakut-nakutiku. Malam itu aku dan dia habiskan waktu dalam apartemen sambil nonton. Kami tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa dari luar kamar apartemenku. Temanku langsung keluar, tapi tidak ada orang. Sontak dia bilang, "Hei, berisik!" Aku sudah paham kepada siapa dia menghardik. Kami lanjutkan nonton sampai setetes darah jatuh di lantai kamarku. Temanku langsung memintaku untuk tetap duduk. Dia langsung berdiri dan memandang ke arah pintu. Tetesan darah itu semakin banyak, sampai akhirnya temanku berdoa dan mengucap beberapa ayat. Namun belum berakhir di situ. Mulai ada suara ketokan dari lemariku. Aku panik. Temanku memutuskan untuk mengajakku keluar, tapi kami terkunci. Suara ketokan itu semakin keras, beserta suara geraman dan juga tawa. Aku pun sangat panik sekali saat itu. Temanku terus berusaha melindungiku sampai tiba-tiba aku merasa ada yang memegang kakiku. Temanku langsung memegang erat tanganku sambil berteriak, "Jangan ganggu kami tidak pernah mengganggu kalian." Tak lama aku merasa kepala dan punggungku berat, kemudian pingsan. Saat aku terbangun, kondisi sudah pagi. Aku dikelilingi resepsionis apartemen dan beberapa temanku yang juga ada di apartemen. Aku menanyakan apa yang telah terjadi. Temanku bercerita bahwa aku kerasukan tidak lama setelah aku pingsan. Diceritakan aku memarahi temanku dengan kata-kata kasar dan dalam bahasa yang tidak pernah aku kuasai, yaitu Mandarin. Sejak itu aku meminta untuk pindah kamar lagi. Kamar yang dekat dengan kamar temanku yang punya sixth sense ini. Dan cerita pun selesai. Semoga kalian suka dan dapat menghibur. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan kami tetap semangat untuk buat konten. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.